Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam 1000 bulan atau yang lebih dikenal sebagai malam Lailatul Qadar adalah malam yang dinanti semua umat muslim saat bulan Ramadan. Saat Ramadan, umat muslim tentu berharap bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Namun nyatanya Rasulullah SAW tidak mengungkap secara pasti kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Namun, dalam beberapa riwayat disebutkan, tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar adalah matahari tidak bersinar terik pada siang harinya, udara tidak terlalu panas ataupun dingin, suasana malam sangat hening dan tenang, dan bahkan tidak ada anjing yang menggonggong ataupun binatang yang bersuara. Sahabat, bila sahabat merasakan tanda-tanda tersebut dan yakin bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, maka segeralah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang minta ampunan, karenanya ampunilah aku. Doa tersebut berdasarkan riwayat hadis Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Syafi'i, doa yang juga sering dipanjatkan Nabi Muhammad di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan pada Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak tahu secara pasti kapan datangnya Lailatul Qadar, yang penting amalan ini dilakukan selama bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara amalan yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dianjurkan juga memperbanyak baca Al-Quran, dzikir, dan doa-doa yang bermanfaat untuk umat Islam. Dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, amalan ini sebaiknya tidak hanya dilakukan di malam hari saja, tapi juga diperbanyak di siang hari. Pasalnya, ia sendiri sangat menyukai melakukan amalan ini di siang hari sebagaimana kesungguhannya di malam hari. Sahabat beriman, berikut adalah 7 amalan yang bisa dilakukan untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sholat. Seperti hari-hari biasanya, sholat menjadi amalan wajib yang ditunaikan bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan Abu Hurairah pernah bersabda, siapa saja yang melaksanakan sholat saat malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah, dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Selain sholat wajib, ada beberapa amalan sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Di antaranya sholat tahajud dan sholat hajat. Sholat tahajud bisa dilakukan setelah bangun tidur, dan waktu yang paling tepat adalah di sepertiga malam. Selain itu, sholat hajat merupakan amalan yang dilakukan ketika seseorang mukmin mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukannya di malam-malam di mana Lailatul Qadar akan turun akan memperbesar kemungkinan hajatmu akan dikabulkan, tentunya atas dasar niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dzikir. Dzikir menjadi amalan sederhana dan mudah, tapi seringkali tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dengan berzikir, seorang muslim akan menyebut asma Allah, mengingatnya,
dimanapun dan kapanpun. Tidak ada aturan yang mengikat untuk berzikir, melafalkan takbir, hamdalah, pujian, asmaul husna, dan lain sebagainya dalam situasi apapun termasuk ke dalam amalan zikir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk menyambut turunnya Lailatul Qadar adalah dengan membaca Al-Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran di malam-malam Lailatul Qadar mungkin akan menghampiri mendatangkan berkah tersendiri. Karena pada malam itu malaikat akan turun bersamaan dengan berkah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, i'tikaf. Biasanya seorang muslim akan menghabiskan menyambut malam Lailatul Qadar dengan berdiam diri di masjid dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan i'tikaf, seorang muslim harus dilandasi niat bersungguh-sungguh untuk bersimpuh dan mengingat Allah. I'tikaf sendiri tidak diwajibkan bagi setiap umat Islam. Yang kelima, bersolawat. Memperbanyak solawat pada Nabi Muhammad SAW juga dianjurkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar, sebab doa yang diijabah dan mustajab melalui bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, berdoa. Berdoa merupakan amalan yang tidak terbatas. Selain dapat memanjatkan apapun, seorang muslim pun dapat melakukannya kapan saja. Namun, ada satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipanjatkan. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau pun menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani. Yang ketujuh, bersuci lahir dan batin. Salah satu yang dianjurkan saat menyambut turunnya malam Lailatul Qadar adalah dengan bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan mandi, berwudu, dan menggunakan wewangian di malam yang dimungkinkan terjadi malam Lailatul Qadar. Amalan untuk menyambut malam Lailatul Qadar tidak terbatas pada 7 amalan tersebut. Ada banyak ibadah baik yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat Lailatul Qadar. Semua amalan terhitung baik dan berpahala, tergantung dari bagaimana niat yang dipanjatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, itulah 7 amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bisa bertemu di bulan Ramadan dan kita semua bisa mengamalkan 7 amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin.